Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali kita bisa bersama-sama kembali untuk mengawali minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita. Oleh karena itu mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, sehingga Dia dengan Roh Kudus-Nya membimbing dan mengajari kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa apa adanya kami pada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Oleh karena itu kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, penuhi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan kehendak Tuhan, dan juga kami semua yang mendengarkannya boleh mengerti, sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk selalu setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Nehemia 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elwit, di dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa di sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi melalui proses. Bahagia, keberhasilan akan bisa dicapai melalui proses. Dan juga bisa saja terjadi kerugian atau musibah, itu juga bisa terjadi melalui proses. Jadi, dalam kehidupan kita, proses sangat menentukan bagaimana akhirnya. Saudaraku, di dalam proses itu akan muncul berbagai hal yang akan terjadi. Bisa saja dalam proses itu ada hal yang menyakitkan hati, yang menjadi tantangan besar, yang akan menghambat, yang akan menekan baik secara hati, perasaan kita, dan juga segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Ada hal-hal yang bisa menekan kita, dan banyak hal yang akan menjadi penghambat untuk mencapai satu tujuan. Dan mungkin bisa juga untuk mencapai satu tujuan kita akan sukses dan semuanya mudah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang kita dengarkan pada hari ini, kita belajar tentang bagaimana Nehemia sebagai gubernur yang berencana, yang melakukan pekerjaan besar di Yerusalem, yaitu membangun tembok yang sudah rusak. Membangun tembok yang sudah lama hancur. Dia datang menjadi gubernur. Apa yang terjadi dalam perjuangan untuk membangun tembok? Bangsa-bangsa yang ada sekitarnya memusuhi dia. Bahkan ada yang berencana untuk membunuh dia. Orang dalam sendiri, ada yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan dia. Semua itu direncanakan oleh orang-orang yang tidak menyetujui terbangunnya kembali tembok Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dia selalu bekerja dengan gigih. Bahkan sampai yang menjadi miliknya sebagai gubernur pun dia tidak terima, supaya tembok ini bisa berjalan dengan baik. Supaya semua orang atau bangsa Israel bisa mendukung pekerjaan ini. Sebagai pemimpin, dia memperlakukan dirinya sebagai pekerja, bukan sebagai pemimpin. Sehingga bangsa Israel juga dengan semangat mendukung program ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Itu selesai.
Dan waktu mereka membangun tembok ini 52 hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bisa kita bayangkan tembok yang begitu lebar, tembok yang begitu panjang bisa diselesaikan dalam waktu 52 hari. Selesai itu bukan berarti tidak ada masalah. Semua banyak hal yang menjadi tantangan untuk menyelesaikan tembok ini. Tapi sesudah selesai, apa yang terjadi? Semua orang-orang yang pada awalnya tidak mendukung pembangunan ini atau berusaha atau berencana untuk menggagalkannya merasa malu. Dia merasa malu, mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar. Apa yang mereka sadari? Bahwa Tuhan membantu mereka untuk membangun tembok ini. Apa yang kita lihat? Bahwa dalam kesadaran mereka percaya terhadap Tuhan Allah yang menolong bangsa Israel melalui kepemimpinan Nehemia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita pelajari melalui pengalaman ini? Di sini kita lihat bahwa begitu pekerjaan ini sangat berat. Bagaimanapun beratnya pekerjaan ini ternyata, bagaimanapun banyaknya tantangan ternyata bisa selesai tepat pada waktunya. Bahkan lebih cepat dari apa yang dipikirkan oleh akal manusia. Begitu banyak tantangan, semua orang-orang yang ingin berbuat jahat juga dikalahkan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada Tuhan. Tuhan yang melindungi bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita juga mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang kita atau di sekeliling kita. Kita tidak mengerti apa yang orang lain pikirkan tentang kita, apa rencana-rencana orang lain terhadap hidup kita. Tapi apapun itu bentuknya, tantangan atau dukungan apapun itu bentuknya, yang penting adalah kita tetap setia kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita, untuk menggapai harapan kita. Berserahlah kepadanya. Jangan terlalu banyak mendengarkan suara-suara yang tidak berguna atau tidak berarti. Sekalipun kita mendengarkannya, mari kita berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan. Apakah itu Tuhan adalah kehendak Tuhan atau tidak? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa menggunakan logika, tapi jangan pernah lupakan hubungan dan komunikasi yang baik dengan Tuhan kita. Bagaimana kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan kita, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya. Banyak tantangan, banyak hambatan, bersama Tuhan kita mampu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengingatkan kami bagaimana persoalan di dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Dan segala sesuatu yang akan dicapai bukanlah mudah. Namun kami percaya melalui pengalaman Nehemia, ternyata Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan membantu kami semua, orang-orang yang berserah dan berharap kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk menggantungkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya akan hidup kami, masa depan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap tantangan yang akan kami hadapi, kami akan kuat, kami akan mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami untuk senantiasa berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami semuanya. Berikan kesehatan,
Tambahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berikan kepada kami rezeki sehingga kami tidak kekurangan dalam setiap kebutuhan hidup kami dan keluarga kami. Kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Karena bersama Tuhan kami percaya akan indah pada waktunya. Oleh karena itu kuatkan iman kami, kuatkan hati kami untuk boleh tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan kehidupan ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit, baik yang di rumah maupun di opname. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah tubuhnya, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan hibur hatinya. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Erlindawati Brutarigan dan juga Bapak Artania Pelawi. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Rosmalia Barus. Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya seberat apapun penyakit yang ada dalam dirinya, lebih besar kuasa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bantu mereka, dukung mereka untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang sudah beberapa tahun lamanya merindukan anak di tengah-tengah keluarganya, yaitu keluarga Hendra Gunawan Meliala dan Isadora Pati. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini. Kami percaya Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan bisa memberikan kehidupan baru di dalam tubuh keluarga ini, di dalam diri istri, ibu di tengah-tengah keluarga ini. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan sehati, dengan penuh harap, dengan iman, kami mohonkan berkat dan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi penghambat, apapun yang menjadi halangan untuk mereka mendapatkan anak, kami percaya Tuhan bisa melawan semuanya. Dan juga keluarga Ilayasina yang sudah 7 tahun menikah tapi belum mendapatkan anak. Tuhan, kami mohon kepadamu, kami mohonkan belas kasih-Mu. Entah apapun yang menjadi penghalang dalam dirinya, Tuhan menjauhkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih sayang Tuhan dan kuasa Tuhan melebihi semua tantangan yang ada di dalam diri anak-anak-Mu ini. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk semua anak-anak yang pada saat ini berjuang untuk menggapai masa depannya. Tuhan berkenan untuk membantu dan menyertai mereka dalam studinya. Tuhan berikan kepintaran. Di dalam dia mencari pekerjaan, Tuhan mempertemukannya. Di dalam anak-anak kami mencari teman hidupnya, Tuhan mempertemukan dengan orang yang cocok dan pantas menurut Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan. Di dalam usianya yang sudah lanjut, tambahkan sukacita, berikan kebahagiaan. Sehingga sekalipun dalam banyak hal mereka sudah kekurangan, tapi sukacita mereka di dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Inilah harapan dan doa kami. Berkati juga setiap keluarga-keluarga yang pada saat ini dalam situasi duka. Karena orang-orang yang dia sayang, Tuhan ambil dari hidupnya. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Sehingga mereka kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Dan mereka tetap merasakan bahwa kasih sayang Tuhan tetap ada untuk mereka. Inilah harapan kami ya Tuhan. Dan di atas semuanya kami mohon, ampuni kami dalam setiap dosa, kesalahan dan kelemahan kami. Sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk memohon, layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjalanlah, jalanilah kehidupan ini. Hadapilah setiap situasi dalam iman, dan kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.